18 Master Prasasti. Malam perlahan tiba, bulan bersinar cerah, menutupi segalanya dengan kerudung. Tempat latihan, Nili berjalan menuju area tempat dia pertama kali bertemu Xiao Ning'er. Melihat jauh di bawah sinar bulan, Xiao Ning'er berdiri dengan tenang. Sepertinya hari ini dia berdandan dengan cermat. Rambut hitam murni mengalir ke bawah, bertabur pita perak, wajah putih halus, alis ramping, anggun dan halus tanpa rasa realitas sedikit pun. Benar-benar layak menjadi kecantikan yang setara dengan Ye Ziyun. Kupikir kamu tidak akan datang. Mata Xiao Ning tertuju pada Nili. Bagaimana bisa? Saya adalah seseorang yang menepati janji saya. Nili samar-samar tersenyum berkata, tidak peduli seberapa sibuknya aku. Pertama-tama aku harus mengobati penyakit di tubuhmu. Terima kasih. Xiao Ning'er berbisik, menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Nili menundukkan kepalanya melihat Xiao Ning'er. Pakaian Xiao Ning tampaknya lebih menarik dibandingkan dengan biasanya. Gaun sutera putih itu menunjukkan sosoknya yang menggoda. Dari dadanya gaun panjang yang membentang sampai ke lutut. Kaki ramping yang dibentuk oleh latihan yang rajin dan penuh kelenturan pun terlihat. Seharusnya sudah sedikit lebih baik sekarang. Nili memegangi kaki Xiao Ning. Pergelangan kakinya yang halus, seindah kristal berkilau, halus dan halus. Memar yang ada di sana sedikit mereda. Ya, benar, Xiao Ning'er menganggukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih untuk Nili. Setelah dipijat oleh Nili, beberapa malam ini dia tidur sangat nyenyak, tidak seperti sebelumnya di mana itu menyiksa. Meskipun dia telah dipijat sekali sebelumnya oleh Nili. Ketika kakinya dipegang oleh Nili, wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit rasa malu. Sambil membantu Xiao Ning'er, Nili bertanya, aku ingin meminta bantuanmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku. Tidak peduli apapun itu, selama itu bisa dilakukan. Mata Xiao Ning dipenuhi dengan ketulusan. Saya memiliki 10.000 koin roh iblis di sini. Saya ingin Anda mengirim seseorang ke toko herbal dan membantu saya membeli rumput kabut ungu. Kata Nili, rumput kabut ungu. Xiao Ning'er bingung olehnya dan bertanya, untuk apa kau membutuhkan rumput kabut ungu? Rumput kabut ungu adalah sejenis ramuan yang sangat murah, biasanya hanya digunakan untuk asapnya. Setelah mengeringkan rumput kabut ungu kemudian membakarnya sebagai kayu bakar, asap yang dihasilkannya memiliki efek penolak serangga. Ada banyak rumput kabut ungu dan harganya sangat murah. 1 koin roh iblis bisa membeli banyak. Setiap tahun, setiap rumah tangga di kota Glory membakar jumlah yang tak terbayangkan. Selain menggunakan asap, rumput kabut ungu tidak memiliki kegunaan lain. Jadi, untuk apa Nili membutuhkan rumput kabut ungu dalam jumlah besar? Saya secara alami memiliki kegunaan untuk itu. Nili berkata, alasan mengapa dia ingin membiarkan Xiao Ning membantunya adalah karena jika Xiao Ning yang menanganinya, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Nili saat ini terlalu menarik perhatian. Oleh karena itu ia harus rendah hati. Berapa banyak rumput kabut ungu yang Anda butuhkan? Semakin banyak semakin baik. Saya ingin semua rumput kabut ungu yang ada di pasaran. Kata Nili. Xiao Ning'er tidak mengerti untuk apa rumput kabut ungu dalam jumlah besar ini dapat digunakan. Serahkan masalah ini padaku. Saya akan membantu Anda membayar lebih dulu. 10.000 koin roh iblis bukanlah masalah bagi saya. Meskipun keluarga Xiao Ning sedikit menurun, mereka masih termasuk keluarga aristokrat. Xiao Ning'er, sebagai salah satu anggotanya serta memiliki bakat luar biasa, tidak pernah kekurangan uang. Dia biasanya tidak mengeluarkan uang, jadi setelah menabung semua uangnya, dia telah mengumpulkan ratusan ribu koin roh iblis. Nili berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, oke, kamu akan membantuku membelinya dulu, lebih banyak lebih baik. Apapun yang Anda bayarkan dari pihak saya akan mengembalikan Anda 2 kali lipat. Tidak perlu, jumlah uang ini tidak banyak. Xiao Ning'er dengan cepat menambahkan. Dia senang dia bisa membantu Nili, setelah semua kebaikan Nili padanya terlalu besar. Dia masih tidak tahu bagaimana membalasnya. Sedikit koin roh iblis tidak bisa menyeimbangkan rasa terima kasihnya. Setelah pijatan kakinya selesai, wajah Xiao Ning memerah.
Meski sudah dilakukan sebelumnya, memijat tempat canggung itu dia masih sangat malu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan diam-diam membuka kancingnya satu persatu. Hari ini, Xiao Ning'er memiliki pita renda merah muda di sekitar dadanya, membuatnya menjadi lebih menawan dan menarik dari sebelumnya. Area yang sedikit menonjol dan kulit putih yang halus itu terlihat samar-samar. Daya piket pink lebih seksi dari sebelumnya, mengungkapkan jurang yang samar. Nili dengan cepat mengalihkan pandangannya, fokus membantu Xiao Ning'er memijat memarnya. "Apakah kamu meminum obatnya saat kamu kembali?" Nili bertanya. Kedua tangannya dengan lembut meremas memar serta area sekitarnya. Luka memarnya perlahan menyebar dan mulai menyebar, sementara dari waktu ke waktu ia merasakan kelembutan yang menggoda. Wajah Xiao Ning memerah, menawan dan menarik. Berpikir tentang Nili membantunya untuk memodifikasi teknik kultivasinya sebelumnya. Dia memasang wajah serius bertanya, "Nili, sejak teknik kultivasi saya telah dimodifikasi oleh Anda, kekuatan jiwa saya menjadi jauh lebih kuat. Saya merasa Anda benar-benar jenius meskipun semua orang belum memperhatikan bakat Anda. Tetapi ketika hari Anda mengungkapkan bakat Anda kepada publik, Anda pasti akan bersinar." Xiao Ning'er menatap wajah tampan Nili yang menjadi sedikit mabuk karenanya. Jauh di dalam hatinya terlintas rasa kesepian dan kesedihan, karena ketika hari Nili bersinar tiba, dia tidak lagi bisa berdiri di sisinya. Di bawah tekanan seperti itu, Xiao Ning'er telah berlatih sangat keras selama beberapa hari terakhir. Mendengar kata-kata Xiao Ning, Nili sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa Xiao Ning'er sedang menyemangatinya. Setelah kelahirannya kembali, hati Nili sudah sangat kuat. Dia tidak ragu bahwa suatu hari dia akan berdiri di puncak, bertujuan untuk menjadi eksistensi yang kuat jauh melampaui imajinasi Xiao Ning'er dan orang lain. Namun demikian, Nili berterima kasih atas perhatian Xiao Ning. Keluarga Suci, Hall of Mind Affairs Elder, penatua urusan utama dari keluarga suci, Shen Ming adalah seorang spiritis iblis peringkat perak. Meskipun kultivasinya tidak terlalu kuat, dia masih memiliki posisi dalam keluarga suci karena dia mampu menangani urusan keluarga suci. Setelah mendengar laporan itu, kemarahan Shen Ming muncul di wajahnya. "Seorang siswa dari kelas magang petarung berani menantang keluarga suci saya." Shen Ming memperlihatkan ekspresi brutal di wajahnya. Paparan Nili dari pola prasasti Scarlet Sunburst menyebabkan kesan buruk pada mereka oleh berbagai keluarga. Untuk menghilangkan kesan buruk mereka, Shen Ming menggunakan banyak cara untuk mengirim orang ke berbagai keluarga untuk menjelaskan. Hal ini mempengaruhi kepentingan fundamental keluarga suci. Tetapi keluarga suci tidak bisa mengejar Nili karena mereka mendengar bahwa sosok kuat tertentu tertarik padanya. Hanya beberapa hari kemudian, berita lain datang. Nili memukuli Shen Yue, keturunan langsung dari keluarga suci. Bukankah Tuan Muda Shen Yue akan segera mencapai peringkat perunggu bintang 1? Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan Nili? Bingung, Shen Ming memandang bawahan di bawahnya. Bawahan itu merasakan dinginnya ekspresi Shen Ming yang membuat tulang punggungnya menggigil. Sebelum berkata, "Aku tidak terlalu yakin." Tuan Muda Shen Yue mengatakan bahwa kekuatan dan kekuatan jiwanya jelas di atas Nili, tapi tidak yakin sihir iblis apa yang Nili gunakan dan untuk mengalahkan Tuan Muda Shen Yue. Mendengar kata-kata bawahannya, Shen Ming mengerutkan kening. Sihir iblis apa? Dia jelas tidak sebaik yang lain dan menemukan alasan setelah dia kalah. Tapi seberapa kuat siswa dari kelas magang petarung? Bahkan mungkin bukan peringkat perunggu bintang 1. Ketua urusan utama, haruskah kita melaporkan masalah ini kepada tuan rumah? Tidak, masalah ini tidak bisa diberitahukan kepada tuan rumah. Tuan rumah mencoba menerobos menjadi roh iblis peringkat legenda. Selama ini bukan masalah hidup dan mati keluarga, maka tuan rumah tidak perlu mengetahuinya. Dalam pandangan Shen Ming, Nili tidak bisa menimbulkan ancaman bagi keluarga suci. Apakah Anda menemukan keluarga mana Nili milik? Ya, penatua, kami sudah memeriksanya. Ini keluarga tanda surgawi. Keluarga tanda surgawi. Hehe, bagaimana bisa keluarga bangsawan normal menantang kita keluarga besar? Bocah bodoh ini mungkin menemukan asal mula pola prasasti Scarlet Sunburst dan tidak sabar untuk memamerkannya.
Senming berpikir, mustahil bagi keluarga suci untuk menempatkan keluarga bangsawan kecil dalam pandangan mereka. Jika dia mengirim seseorang untuk mengurus keluarga tanda surgawi, keluarga lain pasti akan mengetahuinya dan pada saat itu keluarga suci pasti akan terlihat kecil. Biarkan Tuan Muda Senfei memperhatikan Nili ini. Jika beberapa remaja mengalami beberapa konflik dan bertengkar di sekolah, maka itu masuk akal untuk dipahami. Setelah mendengarnya, bawahan Senming segera mengerti arti di baliknya. Senfei sudah menjadi roh iblis perak bintang 1, kekuatannya lebih dari cukup untuk menangani Nili. Makna Senming adalah membiarkan Tuan Muda Senfei mengalahkan Nili di sekolah. Berpikir lagi, Senming berkata, badai yang disebabkan oleh masalah ini belum hilang. Tunggu sebentar lalu beritahu dia. Biarkan badai mereda sedikit lalu biarkan Tuan Muda Senfei bertindak. Sebagai penatua urusan utama keluarga suci, dia harus menanganinya dengan sempurna, tidak boleh membiarkan siapapun bergosip. Iya, City Lodge Mansion, di kamar Ye Ziyun. Ruangan itu didekorasi dengan sangat baik dan indah. Di depan meja, kepala Ye Ziyun tertunduk untuk meneliti sesuatu. Dia sesekali berhenti, mengerutkan alisnya sambil berpikir. Dia telah mencoba untuk menemukan pola Caiwen Suden Snow yang digambar oleh Nili di buku-buku kuno tetapi gagal menemukannya. Di mana Nili menemukan pola prasasti ini? Sesaat seorang wanita cantik berkerudung biru masuk. Nona, untuk apa Anda menelepon saya? Wanita cantik yang sudah menikah mengungkapkan senyum rendah hati. Bibi Sue, Anda adalah master prasasti. Apakah Anda tahu asal-muasal pola prasasti ini? Ye Ziyun mengangkat kepalanya menatap wanita cantik yang sudah menikah dan bertanya. Tatapan Suein jatuh ke kertas di depan Ye Ziyun. Matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia bertanya, Nona, dari mana kamu mendapatkan pola prasasti ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bahkan Bibi Sue belum pernah melihat pola prasasti ini sebelumnya. Ye Ziyun terkejut, Suein adalah master prasasti. Bahkan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah ini ditarik secara acak oleh Nili? Sepertinya Ichiwen Suden Snow, tapi pada saat yang sama juga tidak. Sepertinya itu jauh lebih kuat dari Ichiwen Suden Snow. Suein membuat beberapa isyarat tangan pada pola prasasti, berkata, garis-garis ini proporsional. Tidak yakin dari master mana karya ini berasal, Suein mengaku kalah. Mungkinkah Nona bertemu dengan master prasasti? Nili adalah master prasasti. Bagaimana mungkin? Nili tidak bisa menjadi ahli prasasti di usianya. Berpikir tentang bagaimana Nili mengambil pena dengan mudah dan dengan sedikit stok menggambar pola prasasti ini. Hati Ye Ziyun menjadi lebih bingung.